Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Souland 2. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yu Hao yang berpikir jika Guru Ziwen memang hebat. Sedangkan Guru Ziwen yang antusias bertanya bagaimanakah caramu melakukannya. Bahkan ia ingin agar hasil penelitian Yu Hao dijual kepadanya. Karena ia tak peduli berapapun harganya pasti akan dibeli. Guru Ziwen bertanya, siapakah namamu sebenarnya? Yu Hao menjawab bahwa namaku adalah Huo Yu Hao. Dan Ziwen memberikan penawaran jika kau bisa masuk ke aula cahaya tanpa tes sedikit pun. Ia juga rela untuk menukar hasil penelitiannya dengan Yu Hao. Yu Hao masih terdiam sambil kebingungan melihat gurunya yang begitu antusias. Sementara Guru Ziwen berniat untuk menukar penemuannya yang paling berharga, yaitu alat pembimbing roh level 8 untuk memata-matai, juga disebut setara dengan level 9. Tak cukup sampai di situ, bahkan Yu Hao juga diajak untuk bergabung. Dan jika kau mau, maka semuanya akan menjadi milikku. Terlebih lagi, Guru Ziwen berpikir jika Jing Hongchen mengetahui hal ini, maka dirinya akan batuk darah. 我不会把这份成果献给敌老师。你愿意加入我宗门的话，他是为了研究不顾一切的人。斗帝国的唐门不是早就衰败？ Yu Hao menjawab bahwa aku mengerti jika penawaranmu memang banyak sekali. Namun diriku berasal dari kerajaan Xingluo, sehingga aku tak mungkin memberikan penelitianku ini pada kekaisaran kalian. Guru Ziwen berkata jika aku tak peduli dengan perang sialan ini, karena diriku hanya ingin meneliti alat pembimbing roh. Namun sayang sekali kau tak akan bisa mempelajari dasarnya jika terus begini. Yu Hao berpikir bahwa Guru Ziwen adalah tipe orang yang melakukan apapun demi penelitiannya. Dirinya juga tak punya motif tersembunyi dan sangat polos. Oleh karena itu, Yu Hao pun mengusulkan cara lain agar mereka bisa bekerja sama. Yu Hao mengajak Guru Ziwen untuk bergabung dengan Sekte Tang. Namun Guru Ziwen menjelaskan jika Sekte Tang tak bisa menyediakan laboratorium dan dana untukku, sehingga tak mungkin penelitianku bisa berjalan dengan lancar. Yu Hao memberitahu apabila Sekte Tang bangkit kembali dalam waktu 10 tahun, maka pasti bisa memberikanmu sumber daya dan fasilitas. Lantas, apakah dirimu masih mau untuk bergabung? 根本提供不了我需要的场地和经费啊！你不明白，钱内有了足够的钱和场地，就像你刚刚展现出来的技术。 Guru Ziwen menjawab jika yang kuincar bukanlah uang, tetapi adalah misteri dunia alat pembimbing roh. Sama seperti teknologi yang kau ciptakan barusan. Jika ada 10 penelitian seperti ini, maka aku akan bergabung denganmu. Mereka berdua pun sepakat dan melakukan sumpah telapak tangan. Yang hal itu membuat Yu Hao senang karena bisa merekrut seorang guru jenius. Sehingga kemajuan Sekte Tang kini bisa lebih cepat lagi. Kemudian Guru Ziwen mulai mengajari Yu Hao beberapa teori tentang alat pembimbing roh. Bahkan ia juga belajar tanpa henti selama berjam-jam. Dan tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Cheng Ji. Guru Ziwen sangat kesal karena muridnya itu justru malah tidur di dalam kelas. Sedangkan Cheng Ji meminta waktu untuk tertidur sebentar lagi. Karena malam tadi ia tidur sangat larut sekali. Guru Ziwen memperkenalkan jika dia adalah seniormu yang bernama Cheng Ji. Dan Guru Ziwen sendiri memiliki 4 murid, namun 3 murid yang lainnya sedang belajar di luar, yang mana mereka bertiga menguji alat roh yang telah dibuatnya. 关于魂导器更深层次的原理，昨天很晚才睡的。别睡了，没看到有新人在吗，学生？
另外3个出去历练了。 Guru Ziwen bertanya, mengapa kau tak memiliki cincin roh keempatmu? Yu Hao menjawab, jika binatang roh tipe mental terlalu langka. Oleh karena itu, Guru Ziwen akan membantu Yu Hao untuk mencari cincin roh keempatnya. Walaupun demikian, binatang roh di sini berbeda dengan yang ada di tempat Yu Hao. Dan jika ada kesempatan, Guru Ziwen pasti akan mencarikan yang cocok untuknya. Mendengar hal itu, Yu Hao pun langsung berterima kasih. Kemudian Guru Ziwen bilang jika sekarang adalah waktunya untuk makan. Dan tiba-tiba saja senior Cheng Ji langsung bergegas mencari makanan itu. Namun ternyata Guru Ziwen malah tertawa melihat hal tersebut. Cheng Ji sangat kesal karena Guru Ziwen sudah menipunya. Oleh karena itu dirinya segera melancarkan serangan. Tapi Yu Hao langsung membantu untuk menangkap serangan jeruk miliknya. Setelah itu, Cheng Ji bertanya siapakah dirimu sebenarnya. Guru Ziwen pun menjelaskan jika dia adalah junior baru, sehingga kau harus membantunya sewaktu diriku sedang tidak ada. 吃饭了。气死我了！砸死你！快赶快，要不然小宝山又要被抢没了。他是霍雨浩。 Kemudian senior Cheng Ji segera pamit karena dirinya masih kelaparan. Namun Guru Ziwen memberitahu jika Cheng Ji memanglah seperti itu. Tetapi bakatnya sangat luar biasa. Sehingga Yu Hao disarankan untuk terbiasa dengan lingkungan di sini. Setelah Guru Ziwen pergi, Yu Hao menganalisa semua struktur inti alat roh. Dan di sore harinya, senior Cheng Ji kembali lagi. Bahkan saat itu, dirinya mulai membuat alat roh dengan penuh keseriusan. Yu Hao tak menyangka jika saat bekerja, senior Cheng Ji menjadi berubah. Dan kini dirinya mulai memperhatikan pekerjaan seniornya tersebut. Ia juga berpikir karena terlalu fokus, senior Cheng Ji tak menyadari keberadaanku. Yu Hao terkejut karena senior Cheng Ji tak membutuhkan alat bantu. Padahal pola yang disusunnya sangatlah rumit. Sehingga ia menyadari jika senior Cheng Ji adalah master alat roh yang sangat berbakat. 咱们这里学习气氛比较轻松。观摩一下应该没关系，教的那些也要好好吸收一下。音宽、灵动，工作状态下的学姐。 Setelah berhasil membuat alat roh, Cheng Ji pun merasa tenang. Tapi tiba-tiba Yu Hao bertanya mengapa senior tak menggunakan alat bantu. Yang hal itu justru membuat Cheng Ji terkejut dan melancarkan serangan. Yu Hao merasa khawatir karena jeruk-jeruk itu layaknya sebuah bom. Sebab di dalamnya terdapat formasi yang menyimpan energi. Oleh karena itu, Yu Hao pun langsung membekukan semua bom jeruk tersebut. Setelahnya, ia menyadari jika di dalam jeruk itu terdapat formasi pusaran air level 4. Dan jika meledak, maka dampaknya sangat berbahaya. Lalu dirinya segera mencairkan tubuh senior Cheng Ji yang telah membeku. Senior Cheng Ji sangat kesal dan berniat untuk balas dendam. Sedangkan Yu Hao berpikir jika reaksimu yang terlalu berlebihan, sehingga aku pun terpaksa melakukan hal ini. 好多，竟然是4级漩涡巨能法阵！你给我等着，先解冻吧。 Setelah 3 hari berlalu, kini para murid senior mulai berdatangan. Yu Hao memberikan salam hormat kepada mereka, tapi mereka menyuruh Yu Hao untuk keluar dulu, karena ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Kemudian mereka semua sengaja mengunci Yu Hao di dalam ruangan. Sementara para senior tersebut terus mentertawakannya dari luar ruangan. Bahkan mereka membuli Yu Hao yang merupakan seorang murid baru. Yu Hao yang kesal mulai menggunakan cakar emas miliknya. Dan ia menghancurkan kode keamanan untuk membuka pintu. Sehingga membuat para senior menjadi sangat terkejut. Senior Keke berkata jika kau berani sekali merusak laboratorium. Padahal kami sudah bilang jika kau masuk ke sini maka kami akan menghajarmu. Namun Yu Hao menjawab bahwa diriku baru saja memberi kalian kesempatan. Tapi karena kalian tak terima,
maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. 好的学点东西，你们却非要……我刚刚已经给过你们机会了。你这家伙竟然敢破坏实验室！橘子学姐是你们的内应。Yu Hao merasa curiga jika mereka semua adalah seorang penyusup. Oleh karena itu, ia berjanji akan menyingkirkan mereka semua. Yang hal itu membuat para senior menjadi marah mendengar kesombongannya. Senior Wang bertanya, memangnya kau siapa bisa menyingkirkan kami seorang diri? Tapi Yu Hao tak merasa takut dan justru menatap mereka dengan dingin. Bahkan senior Cheng Ji merasa jika Yu Hao terlihat seperti orang yang berbeda. Benar saja, Yu Hao mulai mengeluarkan ketiga cincin roh miliknya. Sedangkan senior Jimu tak menyangka jika anak ini berani melawan kita. Sehingga saat itu juga mereka segera menyerang secara bersamaan. Yu Hao tak tinggal diam dan langsung menggunakan 4 kemampuan rohnya sekaligus, yaitu tarikan mental, deteksi mental, ilusi, dan penguapan. Bahkan dirinya juga sambil mengeluarkan langkah bayangan. Yu Hao menangkap 2 bom jeruk dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Yang hal itu mampu merusak perisai roh milik mereka semua. Bahkan dirinya menghujam retakan itu sampai menghancurkannya. 那就来试试。Cheng Ji tak percaya jika Yu Hao bisa menghancurkan perisai roh level 5. Terlebih lagi, Yu Hao menarik Keke untuk dijadikan sebagai tameng. Sehingga Keke pun semakin marah dan ingin menghajarnya. Tanpa diduga, Yu Hao mencekik leher Keke sampai membekukan tubuhnya. Yang hal itu membuat senior Wang bertambah semakin marah. Tapi apalah daya, hanya dengan 1 kedipan mata, dirinya dibuat muntah darah. Zimu berkata agar Cheng Ji berhati-hati terhadap bocah ini. Dan saat ia hendak menyerang, Yu Hao mengeluarkan cakar emas miliknya. Bahkan kini Yu Hao menggunakan teknik baru yang disebut Absolute Dominance. Teknik tersebut adalah kemampuan dari Master Mu'en yang merupakan perpaduan serangan antara fisik dan mental. Bahkan membuat Zimu tak berdaya dan teriak kesakitan. Yu Hao berkata kepada mendiang gurunya, "Apakah guru melihat teknik yang kau ajarkan padaku? Dan kini aku sudah menggunakannya untuk melawan mereka." 我等等键盘，不知死活的臭小……给我过来！什么？橘子小心，这家伙没那么简单。 Guru Ziwen yang baru tiba meminta Yu Hao untuk berhenti. Bahkan Guru Ziwen sangat terkejut melihat 3 muridnya tumbang dalam sekejap. Padahal murid yang ia miliki adalah para murid elit di akademi ini. Guru Ziwen berpikir jika mereka semua bukanlah tandingan bagi Yu Hao. Karena di hadapan Yu Hao, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Sementara Yu Hao menjelaskan apa yang barusan terjadi. Sedangkan Cheng Ji sangat kesal dengan perkataan Yu Hao. Guru Ziwen menjelaskan pada tim keamanan bahwa semua ini adalah kecelakaan saja. Lalu ia segera mengecek kondisi dari ketiga muridnya. Kemudian dirinya bilang pada Yu Hao, "Jika aku tahu bahwa mereka yang membuat masalah denganmu, namun kau sudah menghajar mereka, sehingga sekarang bantulah aku untuk mengobatinya." Yu Hao menjawab jika aku akan membantumu untuk mengobati mereka. Tetapi diriku tak mau mengobati senior Wang, karena dia telah memanggilku sebagai seorang brengsek. Padahal mendiang ibuku adalah satu-satunya orang yang telah merawatku. 手，你们在干什么？你们真能给我惹事！把我骗出去，还改了门禁密码。不过这个人恕我无能为。但你也打伤了他们。现在我 Mendengar perkataan itu, senior Cheng Ji jadi terkejut karena ia baru tahu jika Yu Hao ini adalah seorang yatim piatu. Sedangkan Yu Hao menjelaskan jika senior Wang akan pulih selama setengah bulan. Setelah itu, senior Keke merasa kesal karena perbuatan Yu Hao. Tapi Cheng Ji memberitahu bahwa dia sangat kuat, bahkan kita bukanlah tandingannya.
Namun Keke berkata jika para Master Roh hanya hebat dalam jarak dekat saja. Tetapi nanti aku pasti akan meledakkan tubuhnya dengan meriam milikku. Walaupun begitu, Cheng Ji bilang agar kau tak perlu berurusan dengannya lagi. Karena aku tahu bahwa Yu Hao adalah anak yatim piatu. Yang hal itu menurut Keke jika Cheng Ji telah menyukai Yu Hao. Namun Cheng Ji beralasan bahwa tujuanku adalah menikahi seorang koki terbaik. Keke menjelaskan jika ambisimu itu membuat Jimu menjadi kesulitan. Bahkan ia belajar masak tiap hari sampai kegiatannya terganggu. Tapi tetap saja Cheng Ji tak mau menyukai seorang pria dari ketampanannya saja. 你的脖子，不过他真的蛮厉害。要用了什么招数，搞得我不停的打我想可把子木折磨惨了。好的厨子，那才能满足我的胃。他刚刚不是说了吗？ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 52 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.